Dengan matinya Yesus, semua perintah yang datang kepada Bani Israel itu batal. Dalam teologi Kristen terdapat pemahaman bahwa tidak semua hukum Taurat dibatalkan oleh pengorbanan Yesus. Biasanya hukum Taurat dibagi menjadi 3 kategori. Nah, yang pertama, hukum moral. Ini adalah hukum yang berkaitan dengan etika dan moralitas, seperti 10 perintah Allah. Nah, seperti jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini bini orang, ya kan. Nah, pandangan umum di antara banyak Kristen adalah bahwa hukum moral ini tetap berlaku dan relevan. Nah, yang kedua yaitu hukum kultus. Ini adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan praktek ibadah dan ritual dalam agama Yahudi kuno, seperti hukum korban dan persembahan. Nah, pandangan umum adalah bahwa pengorbanan Yesus mengakhiri kebutuhan akan hukum-hukum kultus ini. Nah, bukan berarti dia meniadakan, tetapi menggantikan, di-upgrade ya. Jadi hukum ini digantikan oleh pengorbanan Yesus. Nah, ketika seseorang masih melakukan hukum ini, artinya dia tidak menghormati pengorbanan Yesus. Nah, apa artinya di-upgrade? Nah, misalnya dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Perjanjian Lama ya, dalam hukum Taurat. Nah, siapa meniduri bukan istrinya, dia itu dikatakan berzina. Tetapi apa kata Yesus? Nah, Yesus berkata bahwa aku tidak meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Nah, tetapi Yesus berkata, setiap kamu melihat lawan jenismu dan kamu mengingininya, nah Yesus berkata kamu sudah berzina. Nah, apakah Yesus meniadakan hukum Taurat? Nah, tidak, tetapi dia mengupgrade-nya. Nah, seperti itu kira-kira contohnya, dan banyak hal lagi. Nah, hukum tentang korban-korban ini pun di-upgrade, bukan ditiadakan. Nah, itu digantikan oleh pengorbanan Yesus. Akulah jalan kebenaran, jalan kepada Bapa, kata Tuhan Yesus. Nah, artinya dia adalah korban yang hidup menuju kepada Bapa, bukanlah korban-korban yang seperti ini. Nah, yang berikutnya yaitu yang ketiga, hukum sosial. Ini adalah hukum-hukum yang mengatur aspek sosial dan peradilan dalam masyarakat Israel kuno. Pandangan tentang apakah hukum-hukum sosial ini masih berlaku dapat bervariasi. Nah, pendapat tentang bagaimana hukum Taurat berlaku dalam konteks Kristen dapat berbeda-beda di antara denominasi dan individu Kristen. Beberapa mungkin berpendapat bahwa semua hukum Taurat tetap relevan. Nah, seperti gereja Advent misalnya ya, mereka itu masih melakukan ya. Nah, sementara yang lain mungkin memandangnya sebagai panduan sejarah yang tidak lagi berlaku secara harfiah. Nah, jadi Perjanjian Lama itu kira-kira gambaran perjanjian baru ya, gambaran tentang pengorbanan Yesus, seperti itu. Dan banyak kisah-kisah yang lainnya. Nah, contoh lain lagi adalah ketika dalam Perjanjian Lama berkata membunuh itu ketika seseorang sudah meniadakan nyawa seseorang. Nah, tetapi Yesus berkata, aku tidak meniadakan hukum Taurat tapi menggenapinya. Nah, itu perkataan Yesus ya. Tapi sisi lain Yesus berkata bahwa siapa yang membenci saudaranya, dia sebenarnya sudah membunuh. Nah, ini artinya hukum Taurat itu digenapi, di-upgrade. Oke, saya Cornelius Ginting, Forek Desa mengucapkan terima kasih.